taruh nih di kacamata. Iya semua loh. Sekarang ngomong-ngomong kalau nggak lanjutin rumah bener, lanjutin rumah tangga. Cuaca hari ini 29 derajat, nggak panas, tiba-tiba hitam aja. Kembali lagi di perjalanan ke Way Kanan. Saat ini kita baru sampai di pelabuhan Bakauheni. Cuaca hari ini panas banget, terik banget, sampai mataharinya ada di atas kepala. Bayangin aja tuh panasnya kayak gimana. Dan perjalanan masih sekitar 140 kilo lagi. Bener-bener jauh guys, tapi nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kita ke Aceh. Mungkin itu jauh banget mungkin ya guys. Target hari ini adalah kita ke tempatnya Mas Tri yang ada di Way Halim. Mas Tri itu adalah salah satu tetua atau eldersnya di Klub Mercy. Dan rencana kita mau ke rumah beliau untuk istirahat, ngeres. Dan setelah itu kita mau ngeres lagi di tempat Mas Aris di Bandar Jaya. Dan gak lupa juga beliau juga adalah sosok tetua atau eldersnya di Klub Mercy juga. Di suara motornya abstrak banget anjing, masuk ke dalam mic. Trak. Setelah kita turun kapal dan keluar dari pelabuhan Bakau, kita lewatin jalan ini. Jangan sampai kita belok kiri ya guys, karena itu kalau nggak salah tol. Jadi kita lurus, ikutin jalan aja. Nanti sampai ketemu lampu merah, itu ada dua pilihan. Satu jalan lewat tengah, satu lagi jalan lewat timur. Kalau jalan lewat timur itu kita muter agak jauh ke tujuannya, dan itu kontur aspalnya tuh sedikit rusak karena gue dulu pernah lewat situ dan lumayan di aspalnya banyak lubang-lubang. Nah kalau lewat tengah itu enak buat chopper kalau lewat situ dan mempercepat waktu kalau lewat tengah. Jadi ibaratnya kayak lewat tengah tuh shortcutnya. Jadi gue sama temen-temen mutusin lewat situ, lewat jalur tengah. Kalau Bandar Lampung mah masih jauh. Lurus. Nah lewat itu gue lewat belok kanan sini men, lewat timur. Sayang banget guys,
gue sama temen-temen ngelewatin spot foto gue. Biasa kalau kesini gue foto di pelang yang tulisan Bakauheni, tapi karena ada bus tronton tuh di situ ada 2 nutupin tulisannya, jadi kita nggak jadi foto. Sekarang kita ada di Kalianda. Di Kalianda ini banyak loh kalau kita mau explore, temen-temen yang buat yang suka pantai-pantai gitu. Di Kalianda juga nggak kalah keren pantainya, ya bisa dibilang mirip-mirip Bali lah. Lautnya bagus dan pemandangannya juga keren-keren kok di Kalianda ini. Mungkin kalau ada kesempatan nanti touring ke Sumatera lagi, harus sih kita eksplor Kalianda, karena kepo itu juga gue. Sampai juga nih di Bandar Jaya guys. Dan sebelum di tempat Mas Aris ini di Bandar Jaya, kita tuh ngeres di tempatnya Mas Tri. Tapi di sana gue nggak nge-record karena harus mikirin motornya Pandi yang knalpotnya patah. Dan itu posisinya gue udah sumuk banget, lengket banget badan gue. Gue pengen mandi dan akhirnya sampai gue lupa nge-record waktu di tempatnya Mas Tri. Nah, di sini kita ke Bandar Jayanya ditemenin Mas Tri dan teman-teman semua, dan ada Rizky juga anaknya Mas Tri yang ngawal kita sampai tempatnya Mas Aris ini di Bandar Jaya. Mas, ini orang karena tanggung jawab ya Gus. Nah itu istirahat aslinya Mas. Tentang memerlukan tanggung jawab itu Mas. Yang jadi pikiran itu cuma pikiran sama ini. Tidur bro, kalau anu tidak dipaksain, masa perjalanan jauh. Dalam tuh. Panas. Kereta Baik kan? Hah? Terbang. Baik kanan sekitar Bukit Kota Bumi 90. Sampai baik kanan itu sekitar 120. Yang 80 90 aja kan pagi malam. Dari bakal kue harum aja sampai malam. Oh. apalagi Kerloi. Nah. Dari Bukit itu ke Liwa itu 100 berapa? Iya Bu. Oh, sedikit. Jalan aja. Jalanin aja. Oh, sedikit. Kalau hitung kilometer. Semalam saya teleponan sama si Theo. Jam berapa? Jam 10 atau jam 11 ya? Masih ada kumpul-kumpul. Iya. Jam 1 berjalan, hujan nggak mungkin berhenti. Itu jalan hujan-hujanan? Iya, soalnya udah bilang saya mau ke Lampung, bisa mampir aja. Kalau lagi lewat Longsor, tanjakan pulang gitu. Nggak bisa dihindari. Itu minim penerangan aja. Iya. Tapi enak. Misalnya itu musuhnya cuma sedayu. Sedayu itu tanjakannya begini. Tapi kan kalau pulang nggak masalah nih orang. Nah, kalau pulang aja pagi, jadi jangan nggak masalah. Jangan mobil-mobil gede tuh. Jangan nggak masalah. Ini rasa angin juga loh. tapi pas konsol kayak ini mas, kan duduk biasa aja. Bener biasa. Gak kasih guys di sini tuh. Guys, aku loh banyak demitnya. Pas ini mending nikung nanjak daripada nikung. Ngomong kaya ngono kuwi ke tahun 2020. Nah, iki wis 2026. Bar cerita ngono Pak, aku balik-balik motor gue mana kejebol. Pas ngomong kaya ngono kuwi mesti bar lebaran. Tiap bar lebaran ngomong kaya ngono. Kalau nggak lanjutin, kalau nggak lanjutin rumah bandar, lanjutin rumah tangga. Jadi perusahaannya ya. Baik, jaga. Ya. Oke. Kamu pasar. Sekarang. Iya. Nanti. Kena kantong kabur. Kalau besok berarti diminta lagi. Back to the game teman-teman. Sekarang setelah kita istirahat di tempat Mas Haris, kita mau ngelanjutin perjalanan. Tapi sebelum itu, terima kasih buat Mas Aris, buat Mas Tri, dan semua teman-teman yang gak bisa disebutin satu persatu. Terima kasih banget buat udah nemenin, ngejamu, cerita-cerita
ngalur ngidul, kita ngobrol semalam. Dan selalu sehat buat kalian semuanya yang udah mau direpotin. Kita lanjutin perjalanan guys. Kita mau keluar dari gang daerahnya rumah Mas Aris. Kita salah belok guys. Harusnya kita ke kiri, ini malah kita belok ke kanan. Memang nih road kaptennya nih si sibuk nih, gak bener. Harusnya ke kiri, kita malah jadi belok ke kanan. Tapi akhirnya kita langsung putar balik lagi ke arah yang kiri itu guys. Kita putar balik di sini dan jangan lupa tengokkan kiri dulu guys. Takut ditabrak transformer. Ngeri kalau di sini mah. Truk atau mobil, semakin kita nekat, dia juga semakin nekat. Bandar Jaya ini jatuhnya kota sih, karena di sini padat banget kendaraan dan banyak transformer. Dan kita jalan lagi ke arah Kota Bumi. Iya, kita lewat Kota Bumi. Habis itu Bukit Kemuning, baru deh masuk ke daerah Wekanan nanti. Masuk daerah Kota Agung. Daerah sini lumayan sepi. Jadi kalau mau jalan santai ataupun mau agak ngebut, enak di sini karena aspalnya juga mendukung. Jarang ada yang jalanan rusak atau bolong-bolong. Habis itu kita mau isi bensin lagi karena beberapa motor bensinnya udah tiris banget. Takut nanti ketemu pomnya jauh lagi, jadi setelah ada pom terdekat yang ada, kita langsung isi bensin dulu. For your info guys, daerah Sumatera ini sebenarnya tuh tricky, dibilang enak tapi dibilang enak juga enggak, apalagi untuk kalian yang mau coperan ke daerah sini. Yang pertama tuh mental kalian bawa chopper tuh harus kuat banget sih kalau di sini. Kuat motor, kuat badan, kuat mental. Dan di sini tuh pasti ada aja masalah yang dilaluin kalau lu bawa chopper. Ya nggak semuanya orang begitu sih. Tapi alangkah baiknya selalu prepare dalam keadaan apapun. Jadi ada penyelesaian di setiap masalahnya guys. Jalan di sini tuh disuguhin banyak pemandangan bagus ya teman-teman.
di kiri kanan lu tuh banyak rumah panggung yang old school jadul gitu. Dan rencananya tuh gua mau foto-foto di salah satu rumah gitu. Jadi belakangnya backgroundnya tuh rumah-rumah panggung gitu. Nah tapi yang gue takutin adalah ketika gue foto tahu-tahu nanti ada orangnya tuh di rumahnya. Nanti orangnya ngomel atau gimana kan nggak tahu ya. Maksudnya mau minta izin juga kayaknya itu rumah kosong. Jadi coba deh buat temen-temen yang sekiranya pernah foto di situ, kita harus minta izin dulu apa gimana sih? Atau main foto aja gitu? Coba temen-temen boleh bantu tulis di kolom komentar ya. Beberapa jalan di sini juga karena mungkin kebun sawit kali ya. Jadi beberapa jalan di sini tuh baunya rada aneh gitu, nyentrik banget, nusuk ke hidung. Dan ada satu lagi yang kalau lu tahu, kalau lu pernah lewat jalan di daerah Otista tuh Jakarta Timur, nah ada satu bau yang sama plek-ketiplek di daerah situ. Jadi kayak bau obat, antara perpaduan obat sama bau Indomie, bungkus Indomie. Coba deh kalau kalian yang tahu deh, baunya tuh pasti kalian paham tuh di daerah situ tuh. Karena cuaca panas banget, jadi gue dan temen-temen mutusin untuk melipir dulu ke Alfa, sekedar beli minum atau sebat 2 bat. Yang penting badan rileks dulu dan baru lanjut perjalanan lagi. Atasnya nggak lu ini libetin? Sininya. Gini jatuh mengsong lagi. Kalau mau ini taruh nih. Ya guys, sekarang kita baru nyampe ayam bakar geprek Mas Henry. 4 hari lagi lah. Masih 100 kilo lagi. Cuaca hari ini 29 derajat, nggak panas, tiba-tiba hitam aja. Dah. Yuk.
mau masuk di daerah Baradatu, cuaca semakin gelap dan gue takutin adalah akan hujan. Udah paling males banget guys kalau chopperan kena hujan. Dan gue bilang sama teman-teman kalau nanti seumpama udah rintik-rintik, kita berhenti dulu buat pakai jas hujan dan baru kita terabas lagi. Gue di kacamata. Bener aja guys, cuaca semakin gelap dan kita kena hujan rintik-rintik. Dan di sini tuh harus hati-hati ya guys, karena banyak mobil atau truk-truk gitu suka ngasih dim yang bikin silau mata. Jadi buat teman-teman selalu hati-hati, selalu waspada. Pas dilihat map, jalan finishnya udah deket ke way kanan di Jalan Sidoarjo. Jadi kita males untuk ngeres lagi, untuk kita pakai jas hujan. Jadi kita putusin untuk kita terabas aja udah sampai di tempat tujuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa juga di follow Instagram @luisgarage. Sampai ketemu di episode selanjutnya.